Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sudah memelihara kami sepanjang hari ini. Di saat kami akan membaca dan merenungkan firman, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, orang-orang Waldensia. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang." Di tengah kegelapan yang menutupi dunia selama supremasi kekuasaan kepausan, terang kebenaran tidak dapat seluruhnya dipadamkan. Ada saksi-saksi Allah pada setiap zaman memegang teguh Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup mereka dan menguduskan hari Sabat yang benar. Mereka dicap sebagai para bidat. Tabiat mereka difitnah, tulisan-tulisan mereka dikekang, disalahartikan, atau dirusakkan. Hanya sedikit catatan keberadaan mereka yang bisa didapatkan, kecuali dalam hal tuduhan-tuduhan para penganiaya mereka. Tetapi dari antara mereka yang menolak pelanggaran kekuasaan kepausan itu, orang-orang Waldensia lah yang berdiri paling depan. Selama berabad-abad, jemaat Piedmont di Italia mempertahankan kebebasan mereka dari Roma. Tetapi waktunya akhirnya tiba ketika Vatikan memaksa mereka menyerah. Kebenaran Alkitab yang selama berabad-abad dipegang dan diajarkan oleh orang-orang Kristen Waldensia sangat bertentangan dengan doktrin palsu yang dikemukakan oleh Roma. Salah satu penyebab utama pemisahan jemaat yang benar dari Roma ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Orang-orang Waldensia merupakan orang-orang Eropa pertama yang menerima terjemahan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Di sini terang kebenaran tetap menyala selama ribuan tahun di tengah kegelapan zaman pertengahan. Pokok pikiran, penganiayaan yang menimpa orang-orang yang takut kepada Allah selama beberapa abad telah memberi tanggungan dengan kesabaran dan ketetapan hati yang memuliakan penembus mereka. Walaupun ada perang yang dilancarkan terhadap mereka dan pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan yang ditujukan kepada mereka, mereka terus mengirim misionaris untuk menyebarkan kebenaran yang berharga itu. Mereka diburu-buru untuk dibunuh, namun darah mereka menyirami biji-biji kebenaran yang ditaburkan, dan biji-biji kebenaran itu tidak gagal untuk mengeluarkan buah-buah. Tercerai-berai di berbagai negeri, mereka menaburkan bibit reformasi yang mulai pada zaman Wycliffe, yang bertumbuh meluas dan mendalam pada masa Martin Luther, dan akan diteruskan sampai akhir zaman oleh mereka yang juga bersedia menderita segala sesuatu oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 82. Pelajaran malam ini, diperlukan keberanian dan kecerdikan untuk mempertahankan kebenaran tetap hidup di tengah penganiayaan yang sengit. Mari berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kisah orang-orang Waldensia menginspirasikan lagi kepada kami, agar kami tetap mempertahankan iman kami. Apapun yang terjadi, penganiayaan yang bisa menimpa orang-orang yang takut akan Tuhan, itu boleh kami hadapi dengan kesabaran dan ketetapan hati untuk terus memuliakan penebus, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berjanji untuk memberikan kepada kami penolong yang lain, untuk mengingatkan kembali pentingnya menjalankan kehidupan yang benar. Terima kasih Tuhan, sertai istirahat malam kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.